bagi para dosen, baik dosen pembimbing, dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan. Tapi sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa, dan kesempatan pada hari ini di mana hamba akan mempresentasikan penelitian yang telah dibuat. Bantu hamba dengan Roh Kudus-Mu agar kiranya pada saat menyampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, ampuni kami dan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul penelitian yang telah saya lakukan adalah faktor-faktor menurunnya minat orang muda dalam perbaktian sekolah Sabat dan diskusi sekolah Sabat di Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Taruna Conference DKI Jakarta berdasarkan Pengkhotbah 12 ayat 1. Latar belakang masalah, Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Taruna adalah ataupun merupakan jemaat yang berada di Conference DKI. Terbentuknya gereja ini pertama kali pada tahun 1998 dengan nama cabang sekolah Sabat ataupun dengan cabang sekolah Sabat yang bernama Sekolah Sabat Yudea. Berdirinya cabang sekolah Sabat Yudea menjadi jemaat taruna oleh karena peran-peran orang muda dalam mendukung pertumbuhan jemaat tersebut, di mana mereka pada saat itu sangat aktif dalam pelayanan dan orang-orang muda yang memiliki integritas dalam pertumbuhan rohani. Ini dapat terlihat dalam peran mereka memajukan perbaktian ibadah sekolah Sabat dan ibadah pemuda Advent atau PA di jemaat tersebut. Orang-orang muda pada saat itu gemar mendalami pelajaran sekolah Sabat, maka setiap perbaktian di hari Sabat, orang-orang muda inilah yang dijadikan pemimpin diskusi. Identifikasi masalah. Yang pertama, apa makna mengingat Sang Pencipta pada masa muda? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga orang muda berhenti menghadiri acara sekolah Sabat? Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga orang muda malas mempelajari pelajaran sekolah Sabat? Batasan masalah. Yang pertama, pembahasan yang akan disampaikan dalam penulisan ini adalah faktor-faktor mengenai turunnya minat orang muda terhadap perbaktian sekolah Sabat dan diskusi sekolah Sabat. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas tentang faktor-faktor kemalasan orang muda dalam menghadiri ibadah di gereja secara umum. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada orang muda di jemaat gereja, di jemaat Taruna Pulau Gadung, dan tidak menjadikan keseluruhan jemaat sebagai target penelitian. Dan yang keempat, alasan memilih jemaat Taruna oleh sebab di mana peneliti merupakan anggota dari jemaat tersebut. Dan pada selama ini, saya melihat dan mengamati bahwa minat orang muda terhadap acara perbaktian sekolah Sabat dan diskusi sekolah Sabat sangatlah minim. Bab 2, landasan teologi, landasan teori. Landasan teologi. Pada bagian ini yang menjadi landasan teologi adalah menganalisa Pengkhotbah 12 ayat 1. Adapun bagian-bagian yang dibahas adalah latar belakang kitab Pengkhotbah, penulis, dan waktu penulisan kitab Pengkhotbah. Tema penulisan kitab Pengkhotbah dan analisa secara khusus Pengkhotbah 12 ayat 1. Dalam Pengkhotbah 12, Salomo dengan tegas mengatakan, "Ingatlah penciptamu pada masa mudamu." Mengingat pencipta menurut Salomo merujuk pada tindakan menghormati dan menurut akan firman-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Landasan teori. Sesuai dengan objek penelitian, maka pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai sejarah permulaan pembentukan sekolah Sabat. Oleh sebab bagian ini penting untuk melihat tujuan dari dibuatnya program sekolah Sabat bagi anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 dan hubungannya dengan orang muda melalui Pengkhotbah 12 ayat 1. Sekolah Sabat adalah salah satu cabang pekerjaan misionaris yang penting. Oleh karena sekolah Sabat memberikan pengetahuan firman Allah kepada orang tua dan yang muda. Tetapi cabang pekerjaan ini melahirkan cinta akan kebenaran dan menimbulkan keinginan mempelajarinya sendiri. Teristimewa karena itu mendidik mereka dalam mengatur liku-liku kehidupan berdasarkan ajaran-ajarannya yang kudus. Orang muda dan sekolah Sabat. Di dalam pedoman pegawai jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 mengatakan bahwa program pembelajaran panduan buku sekolah Sabat ini, Gereja Masih Advent hari ke-7 dapat melihat apakah pertumbuhan anggota jemaat bertumbuh atau tidak, terlebih khusus terhadap orang muda. Mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam kehidupan sehari-hari akan mendidik dan melatih para orang muda untuk memiliki arti
dan sebuah hubungan yang sangat pribadi, mendalam dan dinamis dengan Allah melalui atau dalam Yesus Kristus, tetapi juga efektif melibatkan emosi, spiritual, dan melibatkan perubahan tingkah laku atau gaya hidup. Bab 3, metode penelitian. Pada bab ini membahas dan menampilkan metode penelitian yang penulis akan lakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan di Gereja Masehat Penari ke-7 Jemaat Taruna dengan cara observasi melalui wawancara, rekaman audio, dan dokumentasi melalui foto-foto yang akan dilampirkan nanti di halaman terakhir dari skripsi yang sudah dibuat. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Setelah melakukan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Februari, 29 Februari, dan 14 Maret 2020, maka dapat dipaparkan temuan penulisan sebagai berikut. Didapati gambaran umum kehadiran dalam ibadah. Melalui observasi yang penulis lakukan, maka data yang didapatkan kehadiran pemuda sangatlah minim di setiap acara perbaktian, baik acara perbaktian rumah tangga yang didapati orang muda hanya berjumlah 2 orang. Di awal acara perbaktian sekolah sahabat hanya berjumlah 5 orang. Acara perbaktian Rabu malam berjumlah 6 orang. Dan acara perbaktian Vesper atau KPA berjumlah 7 orang muda saja yang hadir di acara tersebut. Bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, saya akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil melalui penelitian ini mengenai faktor penyebabnya keterlambatan atau turunnya minat orang muda dalam acara perbaktian sekolah sahabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi faktor pertama menyebab menurunnya minat orang muda adalah acara perbaktian yang monoton dan tidak menarik bagi orang muda. Acara yang monoton ini disebabkan oleh pemimpin acara dan partisipan yang tidak memiliki kesiapan atau penguasaan terhadap materi acara, dan hal ini mempengaruhi kedatangan orang muda untuk datang tepat waktu dalam acara perbaktian sekolah sahabat. Yang kedua, oleh sebab orang muda tidak dilibatkan ataupun tidak diberikan tanggung jawab untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam acara tersebut. Yang ketiga, dikatakan oleh sebab banyak orang muda yang tidur terlalu larut malam. Adapun penyebab mereka tidur terlalu malam oleh sebab penggunaan gadget ataupun media elektronik yang terlalu berlebih, dan ini menjadi faktor yang besar bagi orang muda di dalam jemaat ini. Faktor berikutnya, orang muda datang telat oleh karena tidak ada motivasi dari teman-teman tempat tinggal mereka. Bagi orang-orang muda yang sudah tidak tinggal lagi bersama dengan orang tua mereka, seperti mengkos ataupun mengkontrak bersama dengan teman-teman mereka. Faktor berikutnya datang oleh karena fasilitas rumah tangga yang minim. Fasilitas rumah tangga yang minim seperti kamar mandi. Dengan terbatasnya kamar mandi di dalam rumah tangga berbanding lebih sedikit ketimbang jumlah anggota rumah tangga yang menggunakannya. Faktor yang berikutnya adalah banyak orang muda yang kehilangan orang tua mereka sejak dini, sehingga tidak ada motivasi lagi dari orang tua mereka bagi orang-orang muda tersebut untuk menghadiri ataupun ikut serta menghadiri acara perbaktian sekolah sahabat. Lalu faktor berikutnya merupakan pengajaran ataupun kedisiplinan orang tua terhadap anak-anak mereka. Yang dimaksud adalah orang tua tidak menegur anak-anak mereka bila mana mereka hadir di dalam acara perbaktian, hadir di gereja tetapi tidak hadir di dalam acara perbaktian atau berkumpul bersama dengan teman-temannya. Faktor berikutnya datang dari orang-orang muda yang bekerja, di mana faktor tersebut merupakan penyumbang yang sangat besar. Masih banyak orang-orang muda yang bekerja pada hari Sabat. Pada bagian selanjutnya penulis akan memaparkan faktor penyebab orang-orang muda tidak berminat lagi di dalam diskusi sekolah Sabat. Yang pertama adalah banyak orang-orang muda yang tidak tahu bahasa-bahasa ataupun tidak mudah mengerti bahasa-bahasa yang dituliskan di dalam buku pelajaran sekolah Sabat. Lalu yang berikutnya merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab orang-orang muda ini adalah orang tua jarang mengajak mereka untuk belajar pelajaran sekolah Sabat, sehingga tidak ada pengarahan bahwa pentingnya mempelajari pelajaran tersebut. Oleh sebab rumah tangga merupakan tempat pertama kalinya bagi orang muda untuk mendapatkan pelajaran, pengetahuan, dan kebiasaan. Kebiasaan di dalam rumah tangga menjadi peranan penting bagi orang muda karena inilah pondasi dasar bagi minat mereka terhadap pelajaran sekolah Sabat. Saran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa saran. Saran yang pertama adalah agar diadakan seminar kepada jemaat taruna mengenai betapa pentingnya mengikuti acara perbaktian sekolah Sabat tepat waktu. Seminar ini bisa diadakan pada saat retreat jemaat dan pada saat
perbaktian acara pemuda Advent atau PA di Sabat sorenya. Saran yang kedua, memberikan pelatihan bagi orang muda agar dapat turut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan acara perbaktian sesuai dengan karunia rohaninya masing-masing. Pelatihan terhadap mereka akan bermanfaat pada saat mereka menjadi partisipan acara perbaktian sekolah Sabat, sehingga mereka dapat menguasai materi-materinya. Yang ketiga, melatih rumah-rumah tangga muda melalui seminar agar membudayakan waktu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat sejak dini di rumah tangga mereka masing-masing. Saran yang berikutnya, melaksanakan pradiskusi bagi guru-guru sekolah Sabat yang mana sudah diatur oleh organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 dan melibatkan atau mengikut sertakan orang muda di dalamnya. Lalu yang selanjutnya, memilih orang-orang muda yang cakap kerohaniannya dan melatih mereka untuk menjadi guru diskusi kelompok orang muda. Hal ini sangat penting agar orang muda dapat mudah memahami apa inti dari pelajaran sekolah Sabat. Saran yang berikutnya merupakan saran kepada gembala jemaat agar mengingatkan dan mengajar seluruh anggota jemaat melalui khotbah dan pelajaran-pelajaran khusus mengenai pentingnya datang di acara perbaktian secara tepat waktu dan pentingnya mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Lalu saran yang terakhir, bagi orang-orang tua diharapkan agar menghidupkan ibadah rumah tangga di malam hari yang menjadikan pelajaran sekolah Sabat sebagai firman pembahasan di dalam peribadatan tersebut. Membuat diskusi tersebut ataupun membuat diskusi yang menarik bagi anak-anak mereka melalui aktivitas yang telah mereka lakukan sepanjang hari dan merefleksikannya sesuai dengan pelajaran yang telah dipelajari dari hari ke hari. Inilah persentase yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya persentase ini dapat bermanfaat bagi saya yang sudah membuat atau penulis, bagi dosen-dosen yang mendengarkan, terlebih bagi orang-orang yang akan mempelajarinya nanti, dan bisa menjadi penunjang bagi pelayanan saya di hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan memberkati.